Memilih metode sanitasi dan eradikasi yang tepat untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung yang maksimal. Jagung, atau zea mais, merupakan tanaman pangan yang penting di dunia. Dan di Indonesia, jagung tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga digunakan sebagai pakan ternak, bahan baku industri, kimia, kosmetik dan energi. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai teknologi peningkatan hasil panen tanaman jagung. Selanjutnya, peningkatan produktivitas tanaman jagung dapat dilakukan dengan berbagai kombinasi teknologi. Antara lain, penggunaan benih bermutu dan unggul, merekayasa teknis budidaya, pengaturan sistem tanam, penggunaan bahan organik, dan pengaturan sistem irigasi. Dalam kaitan pengaturan sistem tanam, dititik beratkan dengan penambahan jumlah populasi tanaman, misalnya, sistem tanam konvensional, jajar legowo dan sistem tanam zigzag, di mana penambahan jumlah populasi ini akan berdampak pada naik asupan, atau input, yang berbanding lurus dengan pembiayaan. Selanjutnya, dengan semakin banyak populasi tanaman jagung per satuan luas lahan, umumnya akan diikuti oleh meningkatnya gangguan dari OPT yaitu, serangan hama, dan penyakit. Salah satu penyebab tingginya, tingkat serangan dari OPT, tersebut dikarenakan lahan, dan lingkungan di sekitar lahan yang kotor, dan tidak steril baik oleh sisa-sisa tanaman terdahulu, rerumputan liar maupun benda lain yang digunakan dalam pengerjaan. Berdasarkan hal tersebut, dalam bahasan kali ini, kami akan merekomendasikan beberapa faktor untuk menjaga dan merawat tanaman jagung, agar bisa tumbuh kembang dengan baik, dan mencegah serangan hama, maupun penyakit yang menyerang, sehingga produksi bisa meningkat sesuai harapan. Adapun langkah-langkah yang bisa dipilih di dalam pencegahan dan pengendalian OPT, terutama hama dan penyakit tanaman jagung, adalah 1. Sanitasi lahan. Teknik sanitasi, atau pembersihan, merupakan cara pengendalian OPT, secara bercocok tanam yang paling tua, dan cukup efektif untuk menurunkan populasi hama dan penyakit. Banyak hama dan penyakit yang dapat bertahan hidup, atau berdiapause di sisa-sisa tanaman. Dengan membersihkan sisa-sisa tanaman tersebut, berarti kita mengurangi laju peningkatan populasi, dan ketahanan hidup hama, dan sumber inokulu, penyakit. Sanitasi dilakukan terhadap 1. Sisa-sisa tanaman yang masih hidup. 2. Tanaman, atau bagian yang terinfeksi penyakit. 3. Sisa tanaman yang sudah mati, baik akar, batang, kelobot, jenggal, yang sudah mengering. 4. Jenis tanaman lain yang dapat menjadi inang pengganti atau inang alternatif, baik spora patogen, maupun telur serangga hama. 5. Sisa-sisa bagian tanaman yang jatuh, atau tertinggal di permukaan tanah, seperti biji atau pipilan jagung. Dua. Eradikasi tanaman. Eradikasi adalah pemusnahan total tanaman yang terserang penyakit, ataupun seluruh tanaman inang untuk membasmi suatu penyakit. Pada tanaman jagung, juga bisa diantisipasi dengan pemangkasan daun bagian bawah, yang berdekatan dengan tanah, terutama daun yang terkulai, sebanyak 6-8 helai, yaitu di bawah tongkol jagung.
Setelah dilakukan pemangkasan, agar membuang sisa-sisa tanaman yang terpotong, dan sangat disarankan untuk dibakar atau dipendam, agar sumber inokulum yang menetap di tanaman tersebut musnah. Tiga, penggunaan bahan kimia, yaitu A. Penyemprotan dengan insektisida dan akarisida. Setelah sanitasi lahan dan eradiksi tanaman dilakukan, maka sebaiknya dilakukan tindakan pencegahan berikutnya, yaitu melakukan penyemprotan terhadap tanaman agar terlindung dari serangan hama utama tanaman jagung, terutama tanaman muda. Bahan aktif yang direkomendasikan adalah abamectin, lambda-cyhalothrin, thiamethoxam, emamectin benzoate, chlorantraniliprol, pyridaben, fipronil, cypermethrin, dan lain-lain. B. Penyemprotan dengan fungisida. Berbarengan dengan penyemprotan insektisida dan akarisida, lakukan juga penyemprotan dengan fungisida. Hal ini dilakukan untuk mencegah serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur yang memang merupakan musuh utama tanaman jagung. Bahan aktif yang dapat digunakan adalah azoxystrobin, mancozeb, difenoconazole, dimetomorf, dan lain-lain. Lakukan penyemprotan pada siang hari. Menggunakan droplet embun atau nozzle diketatkan. Jangan lakukan penyemprotan pada saat mendung, angin kencang, dan waktu hujan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.